Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eva dengan NIM 1916063. Nah, pada video kali ini saya dengan rekan kelompok saya, yakni Fitra Diana Sukardi dan Putrianti, kami akan membahas mengenai teknik pengintegralan. Nah, teknik pengintegralan yang akan kami bahas ada dua, yakni integral substitusi dan integral trigonometri. Integral substitusi. Nah, integral substitusi merupakan salah satu teknik dari pengintegralan dengan cara mensubstitusikan atau memasukkan variabel baru yang tepat sehingga diperoleh bentuk fungsi yang baru yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Misalkan, U sama dengan Gx, di mana G ini adalah fungsi yang memiliki turunan, maka berlaku du per dx sama dengan G aksen X. Sehingga du sama dengan G aksen X dx, sehingga integral fungsi f gx, G aksen X dx dapat diubah menjadi integral fungsi fu du. Integral fungsi f gx, G aksen X dx sama dengan integral fungsi fu du sama dengan integral fungsi fu tambah c sama dengan integral fungsi f gx tambah c. Nah, dari pembahasan yang saya sebutkan tadi, pembahasan ini merupakan dasar dari teknik substitusi untuk menyelesaikan integral. Dari teorema tersebut dapat kita melihat serta menyimpulkan bahwa fungsi yang menyelesaikannya dengan substitusi terdiri dari perkalian sebuah fungsi dengan turunannya. Selanjutnya yaitu langkah penyelesaian integral substitusi. Yang pertama yaitu kita misalkan fungsi yang kalau diturunkan menjadi fungsi lainnya, misalkan menjadi fungsi U. Langkah selanjutnya yaitu kita menurunkan fungsi U terhadap X dengan menggunakan notasi Leibniz, du per dx. Nah, langkah berikutnya yaitu kita menyatakan notasi Leibniz di atas menjadi bentuk dx sama dengan du. Nah, langkah terakhir yaitu kita substitusikan pemisalan tadi ke integral semula. Selanjutnya kita beralih pada contoh soal. Tentukan integral berikut. Yang pertama, integral 3x plus 4 pangkat 5 dx. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita misalkan U sama dengan 3x plus 4, maka du-nya sama dengan 3 dx. Sehingga kita punya dx sama dengan, di sini bukan 1/2 ya, tapi 1/3, maaf, terjadi salah pengetikan. Sehingga integral ini bisa kita ganti menjadi U5. Kemudian dx kita ganti menjadi 1/3 du. Dengan kata lain kita bisa keluarkan 1/3-nya. Integral U pangkat 5 du. Nah, integral U pangkat 5 du ini adalah 1/6 U pangkat 6 plus c. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 1/18 U pangkat 6 plus c. Nah, jangan lupa bahwa kita harus mengembalikan U-nya menjadi variabel X, kembali, sehingga jawabannya adalah 1/8, U-nya adalah 3x plus 4 pangkat 6 plus c. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, yaitu integral 5x pangkat 3 dikurang 18 pangkat 7 dikali 15x kuadrat dx. Nah, misalkan U-nya itu adalah 15x pangkat 3 dikurang 18, maka du-nya adalah
15x pangkat 2 dx. Sehingga 15x kuadrat dx ini kita ganti menjadi integral u pangkat 7, di mana 15x kuadrat dx adalah du. Sehingga hasilnya yaitu 1/8 u pangkat 8 plus c. Selanjutnya kita kembalikan lagi u-nya, sehingga hasilnya yaitu 1/8, di mana u-nya adalah 5x pangkat 3 dikurang 18 pangkat 8 plus c. Selanjutnya yaitu contoh soal ketiga, yaitu 5x kuadrat plus 1, 5x pangkat 3 plus 3x min 18 pangkat 6 dx. Langkah pertama, kita misalkan u sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x, maka du sama dengan 15x akar 2 plus 3 dx. Nah, kalau kita keluarkan 3-nya, maka kita punya 3 5x kuadrat plus 1 dx. Kemudian kita lihat suku 5x kuadrat plus 1 dx, ternyata ini bisa kita ganti dengan 1/3 du. Kemudian 5x pangkat 3 plus 3x min 18 pangkat 6 kita ganti menjadi u6, sehingga menjadi integral u6 1/3 du. Selanjutnya 1/3 kita kalikan dengan 1/7 u pangkat 7 plus 3c. Kemudian kita kembali ke variabel x, yaitu 1/21 5x pangkat 3 plus 3x min 18 pangkat 7 plus c. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal keempat, yaitu integral dalam kurung x kuadrat dikurang 4 tutup kurung pangkat 3 dikali 2x kali dx. Nah, di mana langkah yang pertama kita harus buat yaitu kita harus mencari u-nya. Nah, di mana u-nya itu adalah nilai yang memiliki pangkat. Nah, sedangkan yang memiliki pangkat di sini adalah x kuadrat dikurang 4, maka u-nya adalah x kuadrat dikurang 4. Nah, gimana turunan dari u terhadap x, yaitu du per dx, di mana du per dx itu sama halnya dengan turunan u terhadap x, sama dengan 2x. Nah, turunan dari 4 itu adalah 0. Nah, 0 ini bisa tidak ditulis. Kemudian selanjutnya kita cari du-nya. Nah, du-nya ini sama dengan kita kali silang 2x kali dx. Nah, 2x kali dx. Selanjutnya yaitu dx, di mana dx sama dengan 1/2x kali du. Nah, kita masuk pada soalnya, yaitu integral x kuadrat dikurang 4 pangkat 3 dikali 2x kali dx sama dengan di mana tadi integralnya yaitu u-nya itu kita misalkan x kuadrat dikurang 4, maka kita tulis u pangkat 3 karena memiliki pangkat 3 dikali 2x kali dx. Nilai dari dx tadi itu adalah 1/2x kali du. Nah, maka kita ubah di sini menjadi 1/2x kali du. Nah, selanjutnya yaitu integral di mana di sini jika di perkalian jika ada bilangan yang sama, ini kita bisa coret. Nah, maka ini kita coret 2x dengan 2x yang di bawah ini, maka menjadi integral u pangkat 3 dikali du. Nah, maka integral dari u pangkat 3 itu adalah
1/3 ditambah 1 U pangkat 3 tambah 1 ditambah C. Nah, maka 1/3 tambah 1 adalah 4, U pangkat 3 tambah 1 itu adalah 4 ditambah C. Maka 1/4 di mana U tadi itu nilainya adalah X kuadrat dikurang 4. Maka kita ganti U-nya ini menjadi X kuadrat dikurang 4 pangkat 4 ditambah C. Maka inilah jawaban dari integral X kuadrat dikurang 4 pangkat 3 dikali 2X kali DX. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Dimana soalnya yaitu integral X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 2 dikali 2X dikurang 3 DX. Nah, sama halnya tadi dengan nomor 4, di mana kita misalkan U-nya itu adalah yang memiliki pangkat. Nah, yang dimiliki pangkat di sini adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, turunan dari U terhadap X yaitu du per dx sama dengan 2X dikurang 3. Nah, selanjutnya du-nya sama dengan 2X dikurang 3 itu kita tinggal kali dx-nya. Maka dx-nya sama dengan 1/2x dikurang 3 dikali du. Nah, kita masuk pada soalnya yaitu integral X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 2 dikali 2X dikurang 3 dikali dx sama dengan integral tadi nilai dari U-nya itu adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 itu kita misalkan U pangkat 2 dikali 2X kali 2X dikurang 3 dikali dx-nya tadi itu nilainya 1/2X dikurang 3 dikali du. Nah, selanjutnya yaitu sama halnya tadi di contoh keempat itu jika ada di perkalian jika ada yang bilangannya sama, kita bisa coret. Maka kita coret 2X dikurang 3 dan 2X dikurang 3 di sini. Kita coret. Nah, sehingga menjadi integral 2 pangkat 2 du. Selanjutnya yaitu turunan dari integral U pangkat 2 sama dengan 1/2 ditambah 1 dikali U pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Nah, 1/2 tambah 1 itu adalah 3, U pangkat 2 tambah 1 adalah 3 ditambah C. Maka 1/3 dikali ini kita ubah. Tadi kita ubah U-nya itu yang kita misalkan adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Maka kita ubah di sini U-nya adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 3 ditambah C. Inilah jawaban untuk integral X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 pangkat 2 dikali 2X dikurang 3 kali dx. Kita masuk pada integral trigonometri. Nah, pada pasal ini kita akan melihat bagaimana cara mengkombinasikan metode substitusi dengan kesamaan-kesamaan trigonometri menjadi metode yang sangat efektif untuk menyelesaikan beragam integral trigonometri. Nah, ada beberapa tipe integral yaitu yang pertama integral sin n x kali dx, cos n x kali dx. Yang kedua yaitu integral sin m x cos n x dx. Dan yang ketiga yaitu integral sin m x cos n x dx, integral sin m x sin n x dx. Dan yang terakhir yaitu integral cos m x cos n x dx. Nah, dalam trigonometri itu ada beberapa tipe. Yang pertama integral yang kita gunakan antara tipe pertama yaitu integral sin n x dx,
integral cos n x dx, di mana tipe ini memiliki dua kasus. Yang pertama kasus n genap dan yang kedua adalah kasus n ganjil. Nah, di mana kasus n genap yaitu turunkan pangkat dengan mensubstitusikan menggunakan kesamaan setengah sudut, di mana sin kuadrat X sama dengan 1/2 dikali 1 dikurang cos kuadrat X, dan cos kuadrat X sama dengan 1/2 dikali 1 ditambah cos kuadrat X. Dimana langsung saja kita masuk pada contoh soalnya, yaitu contoh soalnya integral sin kuadrat X kali dx. Di sini yang pertama kita cari adalah turunan dari sin kuadrat X. Di mana turunan dari sin kuadrat X itu adalah 1 per cos kuadrat X per 2. Ya, yang ini. Dikali dx. Sama dengan maka ini kita ikuti. Jadi 1/2 integral 1 dikurang cos kuadrat X kali dx sama dengan kita hilangkan integralnya karena kita menurunkan atau dimana integral dari X 1 itu adalah X dikurang integral dari cos kuadrat X itu adalah 1/2 kali sin 2x ditambah C sama dengan 1/2 ini kita kali masuk, maka 1/2x dikali 1/4 sin kuadrat X ditambah C. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang kedua, yaitu n ganjil. Nah, setelah sin X atau cos X difaktorkan, maka kita gunakan kesamaan Pythagoras, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Contohnya yaitu integral sin pangkat 3 X sama dengan, di sini kita menggunakan rumus, yaitu keluarkan satu pangkat dari sin atau cosnya. Nah, di mana yang kita gunakan yaitu sin X dikali sin kuadrat X dikali dx. Nah, selanjutnya integral sin X dikali turunan dari sin kuadrat X itu adalah 1 dikurang cos kuadrat X kali dx. Nah, sama dengan integral sin X min cos ini adalah min sin, maka sin X dikali cos kuadrat X dx. Nah, untuk mempermudah, maka kita memisahkan integral sin X dx dikurang integral sin X cos kuadrat X dx. Nah, di mana di sini yang mau secari adalah sin X kuadrat X dikali X. Nah, di mana kita misalkan U itu sama dengan cos X. Nah, turunan U terhadap X yaitu min sin X, di mana turunan dari cos X itu adalah min sin X. Maka du sama dengan min sin X dikali dx. Maka du-nya sama dengan sin X kali dx. Nah, selanjutnya yaitu integral sin X dx dikurang. Ini kita cuma mengganti tempatnya. Maka cos kuadrat X sin X kali dx. Nah, selanjutnya turunan dari sin X itu adalah min cos X dikurang di mana tadi cos X itu kita misalkan U, dan sin X dx itu kita misalkan du, min du. Maka U pangkat 2 dikali min du sama dengan min cos X ini minus ini kita majukan ke depan, maka berubah menjadi plus. Maka min cos X ditambah integral U kali du.
sama dengan min cos X ditambah turunan dari U pangkat 2 yaitu 1/3 U pangkat 3 ditambah C sama dengan min cos X ditambah 1/3. Nah, di mana tadi U itu kita misalkan cos X, maka 1/3 cos pangkat 3 X ditambah C. Nah, inilah hasil dari N ganjil, yaitu sin pangkat 3X sama dengan min cos X ditambah 1/3 cos pangkat 3X ditambah C. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, perkenalkan, nama saya Fitra Diana Soekardi dengan NIM 19600-031. Nah, pada pembahasan integral trigonometri yang berkaitan pangkat trigonometri, di sini saya akan membahas jenis yang kedua atau tipe yang keduanya, di mana jenisnya itu seperti ini. Integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx. Nah, di sini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama itu di mana m atau n bilangan ganjil positif. Nah, berarti untuk pangkatnya atau salah satunya itu ganjil. Nah, jika kita menemukan m atau n-nya ganjil, maka biasanya kita akan gunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, sampai di sini coba kita dulu beralih ke contoh soal, di mana contoh soalnya itu integral cos pangkat 3X sin kuadrat X dx. Di sini pangkat ganjilnya itu yaitu pangkat 3. Berarti caranya kita keluarkan dulu satu dari pangkat ganjilnya. Jadi integral sin kuadrat X sin X dikali cos X dx. Lalu kita ubah integral ini ke identitas trigonometri, di mana sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Jadi sisa integral 1 dikurang cos kuadrat X sin X cos kuadrat X dx. Kemudian kita kalikan kurungnya. Jadi sin X, integral sin X cos kuadrat X dikurang sin X cos pangkat 4X dx. Nah, sampai di sini lalu kita pisahkan jadi integral cos kuadrat X sin X dx dikurang integral cos pangkat 4X sin X dx. Nah, ini bisa kita ubah atau bisa kita dipisahkan karena penjumlahan atau pengurangan itu boleh dipisahkan integralnya. Nah, sampai di sini sebelum kita menemukan jawabannya atau hasil akhirnya, kita pecahkan dulu ini integral masing-masing integralnya dengan cara kita misalkan U du. Jadi untuk pemecahan masalahnya yang pertama itu integral cos kuadrat X sin X dx, yaitu kita misalkan U-nya sebagai cos X. Maka du per dx-nya itu min sin X. Jadi du-nya sama dengan min sin X dx. Jadi min du-nya itu sama dengan sin X dx. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Jadi cos X-nya tadi sebagai U. Jadi U pangkat 2 min du tadi sebagai sin X dx, jadi dikali min du. Nah, sampai di sini negatifnya ini kita bawa ke depan. Jadi kita dapat sama dengan min integral U kuadrat du. Nah, sampai di sini kita turunkan atau kita integralkan. Jadi kita bisa dapat min 1/3 U pangkat 3 plus C. Nah, kita masukkan nilai U tadi, yaitu cos X ya. Jadi kita dapat min 1/3 cos pangkat 3 tambah C. Nah, untuk itu kita sudah dapat nilai dari integral cos kuadrat X sin X dx.
kita dapat yaitu min sepertiga cos pangkat 3x. Nah, next untuk kita mendapatkan hasil dari min integral, di sini kita jangan ambil dulu minnya, kita ambil integral cos pangkat 4x sin x dx. Kita selesaikan dulu dengan cara seperti tadi. Kita misalkan u du, kita misalkan u nya sebagai cos x, maka du per dx nya yaitu min sin x, maka du nya sama dengan min sin x dx, maka min du nya sama dengan sin x dx. Kita masukkan, jadi u pangkat 4 dikali min du. Nah, sama, minnya kita kedepankan, jadi kita dapat min integral u pangkat 4 du sama dengan kita integralkan atau kita turunkan, jadi min 1/5 u pangkat 5 plus c. Nah, kita masukkan lagi tadi nilai u, jadi sama dengan min 1/5 cos pangkat 5 plus c. Kita dapatkan hasilnya itu min 1/5 cos 5 plus c. Nah, kita lihat min ketemu min jadi plus. Jadi di sini bisa kita tuliskan plus 1/5 cos pangkat 4x tambah c. Jadi seperti itu ya teman-teman. Next kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kasus yang kedua. Nah, itu tadi untuk kasus yang pertama. Sekarang kita bahas pada kasus yang kedua, di mana m dan n-nya itu bilangan positif atau genap. Nah, berarti pangkatnya adalah genap. Nah, seperti kita lihat pada soal, integral sin kuadrat 3x cos kuadrat 3x dx sama dengan integral di sini pertama kita ubah dulu. Kalau sin kuadrat x bisa kita ubah menjadi min cos 6x per 2 dikali 1 tambah cos 6x per 2 dx. Nah, di sini masing-masing ada 1/2 atau setengah dari ini. Jadi kita keluarkan atau bisa kita kalikan 1/2 kali 1/2 jadi 1/4. Jadi kita bawa ke depan, maka kita tuliskan sama dengan 1/4 integral 1 dikurang cos 6x dikali 1 tambah cos 6x dx. Nah, lanjut 1/4 integral 1 dikurang cos kuadrat 6x ditambah cos 6x kurang cos kuadrat 6x dx. Kita kalikan tadi. Maka kita dapat 1 dikurang cos 6x ditambah cos 6x kurang cos kuadrat 6x. Di sini min cos 6x dan cos 6x itu habis ya. Jadi sisa 1/4 integral 1 dikurang cos kuadrat 6x dx. Nah, kemudian kita ubah lagi karena masih ada kuadrat. Jadi 1/4 integral 1 dikurang dalam kurung 1 tambah cos 12x per 2 per dx. Nah, lanjut kita buka kurung. Jadi kita dapat 1/4 integral 1 dikurang 1/2 dikurang 1/2 cos 12x dx. Maka kita kurangi lagi 1 dikurang setengah atau 1 dikurang 1/2 yaitu 1/2. Maka kita tuliskan 1/4 integral 1/2 dikurang 1/2 cos 12x dx. Terus lanjut kita keluarkan. Jadi tadi kita dapat 1/4 integral 1/2 dikurang 1/2 cos 12x dx. Kita keluarkan integral jadi 1/4 integral 1/2 dx dikurang integral 1/2 cos 12x dx. Nah, sampai di sini
Yang menjadi permasalahan itu ini 1/2 cos 12x dx, karena 1/2 dx itu mudah ya, mudah untuk kita dapatkan. Jadi yang menjadi permasalahan yaitu 1/2 cos 12x dx. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini? Yaitu dengan cara pemisalan UDU. Kita misalkan U sama dengan 12x, maka DU per dx-nya sama dengan 12. Karena turunannya 12x adalah 12. Kemudian DU-nya sama dengan 12 dx. Maka dx-nya sama dengan DU per 12. Kemudian tinggal kita masukkan. Jadi kita dapat integral 1/2 cos 12x dx sama dengan 1/2 integral cos 12x dx, dimana 1/2-nya itu di depan, maka kita dapat 1/2 integral cos U dikali DU per 12. Jadi ini DU per 12 bisa kita tuliskan, jadi kita kali keluar atau kita bawa ke depan, jadi bisa kita tuliskan 1/2 dikali 1/12 integral cos U DU. Nah, 1/2 kali 1/12 itu yaitu 1/24, 1/24 sin U plus C. Nah, sampai di sini kita masukkan nilai U tadi yaitu 12x, maka kita dapat 1/24 sin 12x plus C. Nah, sampai di sini jika kita sudah dapat, maka kita tinggal masukkan nilainya. Jadi di sini bisa kita tuliskan sama dengan 1/4 1/2x dikurang 1/24 sin 12x ditambah C. Nah, tinggal kita kali masukkan 1/4 kali 1/2x yaitu 1/8x, 1/4 kali min 1/24 yaitu min 1/96 sin 12x plus C. Selesai. Nah, seperti itu ya untuk pembahasan jika M dan N-nya itu genap. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke jenis yang ketiga atau tipe yang ketiga, di mana jenis yang ketiga itu integral sin mx cos nx dx dan integral sin mx sin nx dx, dan yang terakhir integral cos mx cos nx dx. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada pangkatnya, tapi sin dan cosnya berpola. Nah, jika kita menemukan integral seperti ini, pertama kita ubah dulu ke trigonometri dengan identitas hasil kali. Nah, di mana trigonometri dengan identitas hasil kali itu yaitu ini. Jadi untuk lebih jelasnya coba kita beralih ke contoh soal dulu. Di mana contoh soalnya itu integral sin 2x cos 3x dx sama dengan nah, di sini kita lihat bentuknya sin dan cos, maka kita ubah ke dalam bentuk trigonometri ya, yang pertama tadi. Maka kita bisa tulis sama dengan integral 1/2 sin 2 tambah 3x ditambah sin 2 dikurang 3x dx. Kemudian karena setengah dari 1/2 itu bisa kita keluarkan, jadi 1/2 bisa kita bawa ke depan, jadi 1/2 integral sin 5x tambah sin kurang x dx. Kemudian sampai di sini yang tanda negatif ini bisa kita kedepankan atau bisa kita kedepankan. Jadi kita dapat 1/2 integral sin 5x dikurang sin x dx.
Lalu setelah itu kita integralkan. Integral dari 5x itu sama dengan 1/5 min dikurang cos 5x. Jadi bisa kita tuliskan 1/2 dikali 1/5 min cos 5x ditambah cos x ditambah c. Maka 1/2 itu kita kali ke dalam, maka kita akan bisa dapat 1/2 kali 1/5 itu min langsung kita kali masukkan, jadi bisa kita dapat min 1/10 cos 5x ditambah 1/2 dikali cos x, maka ditambah 1/2 cos x tambah c. Nah, selesai sampai di situ ya. Jadi kalau kita menemukan soal integral trigonometri yang tak berpangkat kemudian memiliki pola-pola seperti ini, tinggal kita ubah bentuk identitas hasil kali. Terima kasih, sampai di sini.